memang kadang-kadang kalau guru terlalu ikut campur tangan mendidik anaknya itu kadang-kadang orang tua tersinggung dan lain sebagainya. Pemerintah menetapkan harus ada sekolah rakyat. Ditujukan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sehingga wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun itu harus tanggung jawab bersama antara pusat dan kabupaten kota. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak April. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik-baik. Pak Rasio di usia yang saat ini sudah mencapai berapa tahun Pak? 72. 72 tahun. Tapi semangatnya masih semangatnya luar biasa. Apalagi di dunia pendidikan ini Pak. Betul. Nah, kalau usia 72 berarti dulu sempat mengalami sekolah rakyat nggak sih Pak? Saya dulu terakhir sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu dulu berarti sampai tahun berapa? Sampai tahun 1951, 57. 57, oke. Pada saat saya usia 7, itu sekolah rakyat, tapi itu sudah diganti dengan SD, sekolah dasar. Oh, oke. Boleh flashback sedikit Pak? Saya kan nggak tahu nih Pak ya, sekolah rakyat dulu tuh seperti apa sih sekolah rakyat di zaman dulu, dan kebetulan Pak Rasio ini sempat ada di sekolah rakyat meskipun di akhir-akhir ya Pak ya. Iya, akhir-akhir. Cerita sedikit Pak, flashback tentang sekolah rakyat di zaman dulu ini. Dulu sekolah rakyat itu belum seperti zamannya Pak Harto tahun 71, di setiap kelurahan didirikan lembaga-lembaga SD Impres namanya. Oke. Setelah itu, mohon maaf, SD Impres ada, baru sekolah rakyat menjadi sekolah dasar. Oke. Tapi pada saat itu, sebelum SD Impres ada, sekolah-sekolah itu dititipkan di kampung-kampung, Mbak, di rumah penduduk, di kelurahan itu, karena belum ada lembaganya. Artinya belum dibangun sekolah itu, dititipkan di, mohon maaf ya, tempatnya di tetangga di situ, dan lain sebagainya. Ada beberapa tempat itu. Setelah kira-kira tahun 1958 itu baru pindah ke lembaga yang ada. Artinya didirikan lembaga itu, termasuk bantuan dari Pak Presiden waktu itu, dan semua di kelurahan itu ada sekolah dasar waktu itu. Yang namanya sekolah Impres Instruksi Presiden. Oh, tapi waktu itu sekolah rakyat berarti sudah dapat ijazah nggak sih Pak? Nggak ada? Ijazahnya asli. Ijazahnya ada, Mbak April. Jadi sekolah rakyatnya belum, kan saya kelas 1 sudah SD. Ijazah saya SD sekolah dasar. Oh, tapi yang mengikuti sekolah rakyat berarti ijazahnya ijazah sekolah rakyat begitu kan ya? Pergantian sekolah rakyat sebentar. Ijazah itu kan sampai kelas 6. Kelas 1 itu SR, terus SD, kelas 2 akhirnya lulus. Kelas 6 itu sekolah dasar, ijazahnya SD, ya, bukan sekolah rakyat lagi. Nah, dan ada ijazahnya, ada asli lagi. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang sekolah rakyat, Pak, sebenarnya di Indonesia itu kan sudah banyak sekali ya sekolah rakyat, terutama di daerah-daerah terpencil yang memang tujuannya adalah memberikan pendidikan untuk anak-anak di daerah terpencil yang mungkin untuk mencapai ke sekolah negeri itu jaraknya terlalu jauh atau biayanya yang tidak ada. Kalau kita kalau anak-anak sekolah SD ini kan berarti mereka harus beli seragam, beli buku segala macam. Tapi kalau sekolah rakyat ini biasanya ada semacam donaturnya begitu kan, yang menyediakan apa namanya Pak? Relawan yang akhirnya dia mendirikan sekolah rakyat berbakti kepada masyarakat di sekitar untuk mengajari anak-anak didik ini. Iya kan Pak? Ada kan Pak kalau di Indonesia? Jadi kalau sistem pendidikan dulu itu sentralisasi, yang melaksanakan adalah pusat. Jadi pada saat saya masuk sekolah rakyat, namanya ya berubah menjadi SD itu. Jadi sekolah rakyat ya SD, pada hakikatnya ya SD itu. Jadi nggak ada yang kalau di itu ada sekolah-sekolah luar biasa, Pak mau belajar dan lain sebagainya. Karena ada juga sekolah SD yang terbuka. Terbuka itu kewenangan dari pendidikan luar sekolah, kemudian menyelenggarakan pendidikan. Itu sekolah rakyat mungkin ya dimaksud Mbak Aprilia itu. Tapi kalau sekolah rakyat dulu ya
Embrionya dari SD, sekolah dasar itu. Sekolah rakyat nggak ada, diganti SD. Diganti di seluruh SD. Indonesia. Pada saat karena itu, otonominya itu pusat. Gitu ya. Dulu belum ada otonomi daerah dan lain sebagainya. Tahun 51. Iya. Tahun 51, 52. Tapi kalau kita bicara tentang pendidikan di zaman dulu ya Pak, kita flashback sebentar. Kalau sekarang ini kan SD, SMP, yang SMA saya nggak kurang tahu ya Pak ya. Kalau SD, SMP ini kan digratiskan untuk seragamnya, ada bukunya juga gitu. Mungkin untuk beberapa siswa ini seragamnya beli sendiri, ada beberapa siswa yang kurang mampu itu juga dia dapat gratis. Di zaman dulu SD itu seperti apa? Apakah juga seperti itu? Jadi, bukunya dapat dari pemerintah, seragamnya dapat dari pemerintah iya, gitu. Kalau dulu itu memang sebagian dibiayai oleh pemerintah, tapi sebagian besar juga menjadi tanggung jawab dari orang tuanya. Jadi saya nggak beda waktu jauh itu ya, berarti ya Pak ya? Iya, saya waktu itu ya kalau bisa seragam, kalau nggak bisa yang penting sekolah. Jadi waktu itu boleh? nggak boleh saja. Bahkan mohon maaf Mbak April, sekolah tuh nggak pakai sepatu. Karena pakai apa dong? Pakai sandal biasa, pakai tangan kaki biasa, sandal biasa, iya? nyeker lah istilah dalam bahasa Jawa. Itu kamu lakukan. Jangankan di SD, di SMP saja itu saya masih belum pakai sepatu. Jalan kurang lebih 5 km dari rumah. Jadi ya biasa-biasa saja kalau orang dulu ya itu. Memang pendidikannya seperti itu. Dan rata-rata wali murid juga setuju-setuju aja. Nggak ada misalkan paksaan untuk membeli seragam dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang itu kan beda. Sekarang ini kan memang zamannya sudah maju dibanding tahun 52-an seperti betul. Itu. Dan lain sebagainya. Sehingga wali murid sekarang itu ya dengan anaknya misalkan dibelikan seragam dan lain sebagainya. Makanya seragam itu sebenarnya tanggung jawab dari wali murid, tetapi karena sekolah itu daripada ini juga mahal, kemudian koperasi sekolah mengkoordinir dan lain sebagainya. Kalau dulu memang sekolah itu yang penting sekolah. Yang penting sekolah ya Pak ya. Seragam itu urusan nanti nomor 2. Saya ini nggak seragam ya nggak apa-apa, dia boleh masuk. Dan dulu yang lulus itu sedikit Mbak, dari teman saya 40 siswa, yang lulus hanya 6 orang. Oh iya Pak? Iya, terus betul. sisanya pulang? Ya artinya pendidikan belum tamat belajar, ya nggak apa-apa. Tapi nanti melanjutkan sekolahnya juga bisa saja misalkan di SMP negeri, di SMP swasta, di ST negeri, sekolah teknologi, ST swasta dan lain sebagainya. Dan gampang sekali sekolah dulu karena memang jumlah penduduknya belum sepadat sekarang. Sekarang ini luar biasa, sekolahnya terbatas, jumlah penduduknya banyak, dan sekolah akhirnya ya harus seleksi. Maka seleksi setelah memanage siswa akhirnya tertentu bisa masuk di sekolah itu ya karena lembaganya kurang gitu ya. Jadi memang jauh pendidikan yang dulu dengan tapi disiplin anak, kemudian disiplin orang tua, kemudian memberikan perhatian pada anak didiknya, putra-putrinya sangat luar biasa orang dulu. Saya ini kalau sekolah misalkan di sekolah itu misalkan setiap minggu kan diperiksa kukunya. Kalau panjang itu saya ngomong dengan ayah saya, Pak aku mau sekolah justru orang tua itu menyalahkan anaknya. Kan mestinya tahu kalau misalkan seminggu sekali ketokan kuku dan lain sebagainya. Dulu seperti itu. Tapi sekarang ini memang kadang-kadang kalau guru terlalu ikut campur tangan mendidik anaknya itu kadang-kadang orang tua tersinggung dan lain sebagainya. Jadi memang ada perubahan yang sangat signifikan ya Pak betul. Antara pendidikan zaman dulu dengan pendidikan zaman sekarang begitu. Nah kalau kita bicara tentang sekolah rakyat Pak, ini kan baru saja Presiden kita membuat keputusan bahwa akan ada sekolah rakyat yang akan dimulai di tahun 2025 ini. Rencananya sekolah rakyat ini ditujukan untuk masyarakat yang mohon maaf kurang mampu secara ekonomi, begitu. Dan sistemnya adalah ketika sekolah yang ini sepengetahuan saya Pak ya, boleh dikoreksi kalau misalkan salah. Sepengetahuan saya sekolah rakyat ini adalah nanti SD, SMP, SMA dan sistemnya hampir sama seperti pondok. Anak-anaknya harus stay di sekolah itu, betul nggak sih Pak?
Jadi sekolah rakyat ini adalah kebijakan Presiden kita yang baru, Pak Prabowo. Karena sebenarnya kebijakan pembangunan Pak Prabowo itu tercantum di dalam Astacita 8, 8 program prioritas yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini. Salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Nah, pengentasan kemiskinan tentu ada beberapa cara. Tanggung jawab dari kementerian terkait adalah Kementerian Sosial dalam rangka mengurangi orang-orang miskin itu, mengusulkan adanya, atau bukan mengusulkan, artinya pemerintah menetapkan harus ada sekolah rakyat ditujukan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Ada catatan itu. Data di Desil 1 dan Desil 2. Data itu di mana adanya? Data itu ada di masing-masing dinas sosial, kabupaten kota, kemudian provinsi. Makanya kemarin ketika ada kebijakan itu, kepala dinas sosial kami panggil, kemudian sebenarnya berapa sih jumlah anak-anak yang seperti itu? Cukup banyak juga, ada jutaan lah Pak, kurang lebih ya 2-3 juta orang se-Jawa Timur, tentu terbagi dalam kabupaten kota masing-masing. Kemudian saya suruh mendata, kemudian tolong misalkan data anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim itu. Kemudian didata betul, karena ini ada kebijakan pemerintah mendirikan sekolah rakyat. Tidak sama dengan sekolah rakyat dulu. Kalau sekolah rakyat yang dulu itu sekolah ya SD, yang sekarang SD itu. Kalau yang sekarang itu beda. Jadi dikhususkan kepada anak-anak dari orang tuanya yang tidak mampu. Nah, Presiden Pak Prabowo kenapa mendirikan sekolah rakyat? Karena sebenarnya untuk mengentaskan kemiskinan yang dulu kita kenal dengan bansos, bantuan sosial, dan lain sebagainya, ternyata dinilai belum efektif. Orang yang dikasih setiap bulan uang misalkan 300.000, 3 bulan sekali turun dan lain sebagainya, itu artinya ya dampaknya nggak begitu nyata. Artinya ya orang-orang yang dulu gitu ya gitu, itu malah kadang-kadang terjadi orang yang tidak miskin malah bisa menjadi miskin karena nuwun sewu mengharapkan bantuan dari pemerintah itu kan nggak kerja itu. Akhirnya ini juga tidak akan mengurangi kemiskinan. Kenapa harus dengan pendidikan? Dengan pendidikan itu Mbak April, artinya mendidik anaknya. Mohon maaf, saya dulu nun sewu Mbak April dari anaknya orang biasa-biasa saja, petani. Artinya dari keluarga yang tidak cukup mampu lah di daerah. Tetapi mengentaskan kemiskinan daru pendidikan, saya disulahkan oleh ayah saya dulu. Sudah, yang penting sekolah. Ayah saya aja udah ngerti pada saat itu. Karena prinsipnya orang tua saya itu kalau anaknya sekolah, nanti bekerja, tentu akan membantu masyarakat yang ada di orang tuanya itu. Kira-kira prinsip ini yang akan dipakai oleh pemerintah sekarang. Jadi anak-anak yang dididik dari SD, SMP, SMA gratis dibiayai oleh pemerintah, dan pendidikannya itu boarding school, artinya diasramakan, di stay tadi yang Mbak April mengatakan. Dengan diasramakan itu tentu pendidikan itu akan fokus, dia nggak mikir makan dibiayai pemerintah, pakaian diberi pemerintah, pokoknya full dibiayai oleh pemerintah. Bahkan Pak Prabowo kemarin juga sudah dialog dengan Pak Bu Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan pendidikan. Jawa Timur sudah siap. Sekarang ini kira-kira ada 11-an lembaga yang akan didirikan di Jawa Timur dari jumlah ratusan itu, dan yang disiapkan sudah di Malang. Alhamdulillah, kalau kita ini akan mendirikan lembaga baru, prosesnya juga lama. Padahal pengumumannya baru kemarin. Kemudian bulan Juli itu sudah mulai. Makanya lembaga-lembaga yang miliknya misalkan pusat yang ada di provinsi itu digunakan dulu. Lembaga pelatihan untuk pegawai negeri yang di Malang, kemudian nggak digunakan, kemudian digunakan untuk boarding school dari sekolah rakyat itu. Boarding school itu artinya pendidikan yang khusus seperti pondok pesantren, bukan sama dengan pondok pesantren, seperti pondok pesantren. Di situ dididik masalah akhlaknya, budi pekerti.
akhlak itu diolah hatinya dengan peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti mohon maaf Mbak April, kalau waktunya sholat, kalau agama Islam ya harus sholat dibimbing oleh guru-guru, ustadznya di situ dan lain sebagainya. Dan dibimbing betul-betul gitu, ditunggui. Kemudian masalah misalkan olah pikirnya diberikan pelajaran dengan kurikulumnya bisa kurikulum nasional yang sekarang kurikulum merdeka atau juga kurikulum tambahan terkait dengan kegiatan ekstra dan lain sebagainya, supaya anak-anak itu selain hatinya peningkatan iman takwa kepada Allah, tapi kurikulumnya artinya mendidik kepandaian otaknya itu menggunakan misalkan matematika dan lain sebagainya. Dan itu dibimbing terus oleh guru. Kemudian kemampuan untuk olah rasa itu dengan seni, dengan kegiatan-kegiatan kesenian, sehingga ada perasaan yang halus pada mereka, sehingga anak-anak nanti diharapkan dengan perasaan yang halus bisa menghargai pendapat orang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang penting lagi adalah olahraga. Makanya di tempat sekolah itu harus ada lapangan yang besar. Kalau Pak Prabowo mengharapkan 5 hektar, 5 hektar itu ya gampang-gampang sulit. Kalau di Jawa Timur nggak semudah juga. Makanya Bu Gubernur kemarin sudahlah lembaga yang ada gunakan. Toh itu juga punyanya pusat yang tidak digunakan secara optimal oleh pemerintah pusat. Sehingga itu dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah sekarang sudah siap. Dan harapan kita nanti ya benar-benar bisa mengentaskan kemiskinan. Jadi artinya gini Mbak April, kalau sudah dibina, dididik masalah akhlaknya, kemudian dalam pikirannya, perasaannya, kemudian raganya sehat, harapannya manusia itu akan menjadi lebih bagus. Memiliki keterampilan yang khusus. Kemudian di SMP diikuti. SMP-nya kan juga di situ. Iya, betul. Kemudian di SMA-nya diikuti di situ. Artinya pendidikannya itu sudah distandarisasi. Kenapa itu harus di boarding school, tidak dikembalikan kepada orang tua? Kalau dikembalikan kepada orang tuanya itu mohon maaf, kondisi orang yang sangat-sangat miskin atau miskin itu ya gitu-gitu saja. Malah nanti nggak bisa berubah. Toh dia menyekolahkan ini juga dibiayai pemerintah, artinya nggak mikir sudahlah pokoknya ini dititipkan pemerintah, nanti kita bina sampai pendidikan SMP dan SMA atau SMK. Makanya di dalam pendidikan nanti ada pendidikan keterampilan skill, kemampuan orang, kemampuan murid itu. Kalau dibina dengan baik, misalkan kemampuannya olahraga, ya diberi pelajaran olahraga. Sehingga harapannya nanti setelah di SMA atau SMK, memiliki kemampuan, kalau kerja dibantu oleh pemerintah, lapangan pekerja yang cocok adalah ini, kalau nanti dia sudah bekerja, mendapat penghasilan per bulan, penghasilan itulah yang nanti akan mendorong orang tuanya, membantu orang tuanya mengentas kemiskinan. Memang perlu waktu, kira-kira kurang lebih 8 SD 6, SMP 3, 12 tahun. Sekarang kita bandingkan 12 tahun yang sudah dilakukan pengentasan kemiskinan saat ini kan juga dampaknya nggak begitu signifikan. Malah orang itu terus mengharapkan bantuan, dia tidak ada usaha secara optimal. Gitu. Pak, monggo diminum dulu nih kalau kita ngomongin sekolah rakyat, kayaknya masih panjang obrolan kita ini. Nah, jadi sebenarnya tujuan utama dari sekolah rakyat ini untuk mendidik anak-anak dari, mohon maaf, dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrim, supaya nantinya diharapkan anak-anak yang ada di sekolah rakyat ini bisa membantu perekonomian keluarganya dan akhirnya mengentaskan kemiskinan. Seperti yang sudah diceritakan Pak Rasio tadi ya, bahwa ternyata pendidikan yang dijalani oleh Pak Rasio ini terbukti bisa membantu perekonomian keluarga. Padahal dulu ngapunten dari keluarga yang hanya seorang petani, begitu ya Pak. Biasa-biasa aja. Dan sekarang akhirnya Pak Rasio memiliki keluarga, kalau kita lihat dari segi ekonomi sudah sangat cukup, gitu kan Pak ya. Dibandingkan dengan keluarga Pak Rasio zaman dulu kan sudah jauh sekali gitu. Itu terbukti ternyata bisa mengentaskan kemiskinan dari pendidikan. Nah, kalau sudah ada sekolah rakyat yang semuanya full gratis. Sementara juga kemarin ada keputusan dari MK bahwa sekolah
negeri dan swasta itu juga gratis, wajib belajar 9 tahun. Artinya SD dan SMP ini digratiskan, Ya, negeri betul. dan juga swasta. Sama aja dong Pak, sama-sama gratisnya. Agak beda Mbak Pril. Jadi Gimana? kalau sekolah rakyat gratis itu artinya dibiayai semua oleh pemerintah dan boarding school. Oke. Tapi kalau sekolah gratis yang akan dirancang keputusan dari MK? Mahkamah Konstitusi itu tidak seperti itu, gratis, tetapi anaknya tetap kembali kepada orang tua. Oke. Jadi bedanya itu, kalau yang satunya boarding, yang satunya kembali ke orang tua. Oke. Tentu beda, hanya pemerintah sekarang melaksanakan peraturan perundangan. Jadi itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 dan lain sebagainya. Artinya memang pendidikan dasar 9 tahun. 9 tahun itu apa? Pendidikan SD dan SMP. SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun. Kita katakan pendidikan dasar. Nah, itu dibiayai oleh pemerintah. Itu di dalam undang-undang. Pada saat itu ada yang sudah melaksanakan, ada yang belum. Nah, sekarang MK digugat oleh salah satu beberapa warga negara Indonesia agar melaksanakan ketentuan dari Undang-Undang Dasar 45 dan Sistem Pendidikan Nasional. Dan MK mengabulkan. Oke. Karena ini sudah putusan MK, artinya mengikat dan final and binding, artinya ya harus melakukan pemerintah, tidak boleh tidak. Kalau tidak melakukan nanti bisa digugat oleh rakyat semuanya. Kenapa ini MK sudah memutus itu kok pemerintah nggak melaksanakan kegiatan itu. Makanya ini juga serba sulit pemerintah. Padahal pemerintah sekarang itu programnya sudah biayanya sangat besar. Suatu contoh, makan gizi gratis. Juga besar sekali biayanya. Koperasi merah putih setiap desa 5 miliar dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ada sekolah rakyat dan sebagainya. Pada saat ini MK mutus. Karena MK itu adalah keputusan yang sangat mengikat dan tidak boleh ditawar, mestinya pemerintah harus melaksanakan ini. Yang lainnya itu kan bukan keputusan dari MK. Sehingga nanti pemerintah tentu memilih, mengevaluasi program yang sudah dilakukan, misalkan makan gizi gratis. Makan gizi gratis biayanya kan ribuan triliun. Itu uang semua, Mbak. Artinya ya uangnya rakyat. Ya mungkin nanti makan gizi gratis saya kira juga tidak optimal. Belum semua murid-murid PAUD sampai SMA SMK diberikan makan gizi gratis. Dan unit cost-nya juga 10.000. Saya kira ini perlu dievaluasi apakah tidak misalkan melaksanakan keputusan dari MK. Oke. Nah, itu satu. Misalkan juga sekolah rakyat mungkin. Sekolah rakyat ini kan sudah ada pendidikan gratis. Iya, betul. Hanya memang permasalahannya yang satu tuh boarding school, di school, yang satunya kembalikan orang tua. Tinggal pilih mana. Makanya pemerintah nanti harus hati-hati betul melaksanakan keputusan MK ini, dan itu harus dilakukan. Karena ada program prioritas. Anggaran pendidikan itu sudah 20%. Dihitung betul. 20% yang dianggarkan sekarang ini kan tahun anggaran baru. 2000 Mei, Juni, Juli, ini kan sudah tahun perubahan anggaran 2025, nanti disusun anggaran baru 2026. Saya kira daerah harus ngitung betul. Ngitung artinya biaya pendidikan dasar 9 tahun itu yang diperlukan berapa ratus miliar di kabupaten kota. Ya, misalkan di dalam MK itu ada catatan kecuali SMA favorit, pendidikan dasar yang elit atau favorit. Kalau favorit tidak perlu kita bantu ya, karena dia sudah wali murid kadang-kadang bayarannya aja per bulan 1 juta. Belum uang gedungnya sementara bantuan dari pemerintah mungkin nggak sampai segitu ya Pak ya. Sampai gitu. Mudah-mudahan lebih lah. Tapi ya sulit juga. Saya bayangkan sulit, makanya teman-teman kepala dinas, cabang dinas pendidikan koordinasi dengan pendidikan dasar kabupaten kota kumpul bersama ngitung. Misalkan jumlah SD negeri swasta di daerah saya ini berapa sih? Katakan daerah Gresik. Menjadi Gresik berapa dihitung, kan juga nggak banyak, nggak sampai ribuan. Kemudian dihitung lembaga ini, terus yang favorit, yang elit, misalkan, mohon maaf ya, sekolah-sekolah yang
tinggi grade-nya itu misalkan Muhammadiyah dan lain sebagainya, ini nggak usah dibantu. Nah, itu harus diselesaikan dulu, dihitung. Kemudian yang tidak dibantu oleh pemerintah itu dihitung pembiayaannya. Pembiayaan itu harus mengacu pada standar nasional pendidikan yang ada di masing-masing lembaga, dan itu sudah merupakan ketentuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Standar isi kurikulumnya bagaimana? Kalau kurikulum itu perlu biaya atau enggak? Nah, itu dihitung. Kalau perlu berapa perlunya? Kemudian standar proses kegiatan belajar mengajar di sekolah itu apa saja? Diperlukan misalkan alat peraga dan lain sebagainya, kelengkapan daripada proses belajar mengajar. Standar misalkan saja sarana prasarana. Sarana itu misalkan sekolah itu harus ada ruang perpus, sekolah itu harus ada ruang laboratorium, sekolah itu harus ada ruang UKS, sekolah itu harus ada ruang ekstrakurikuler, kemudian ada tempat untuk kegiatan olahraga, dan itu dihitung ada atau belum. Kalau belum ada, tentu harus diadakan dulu supaya jadi dalam rangka pemahaman pendidikan dasar 9 tahun itu tidak hanya membebaskan, tetapi harus benar-benar sekolahnya itu berkualitas. Gurunya dihitung, sehingga nanti harapan saya kabupaten kota sudah menghitung dulu kalau ini bebas, anggarannya perlu sekian. Tentu mengurangi sekolah-sekolah yang favorit tadi disisihkan, terus yang ini dihitung baik negeri dan swasta. Terus anggaran yang sekarang ada berapa? Misalkan, mohon maaf ya, anggaran pendidikan sekarang kan sudah 20%, itu dihitung berapa ratus miliar. Kemudian anggaran misalkan untuk keperluan yang lain dan lain sebagainya. Kalau itu dijumlah, ya, perlu anggaran sekian ratus miliar untuk wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Ini diajukan pada Kementerian Pendidikan Nasional, pendidikan kita. Kemudian nanti dari pusat juga berapa, sehingga wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun itu harus tanggung jawab bersama antara pusat dan kabupaten kota, karena SD SMP itu kewenangan dari kabupaten dan kota. Makanya ini teman-teman, sambil menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sekolah itu sudah menghitung. Artinya sekolah ya dikoordinir oleh cabang dinas yang ada di kabupaten kota atau kepala dinas pendidikan dasar di kabupaten kota. Baik. Ya. Nah, jadi berarti kesimpulannya adalah pendidikan wajib belajar 9 tahun yang digratiskan untuk SD, SMP, negeri, dan swasta ini sudah keputusan mutlak dari MK dan harus dilakukan. Sementara untuk sekolah rakyat ini bukan keputusan MK dan masih bisa dipertimbangkan, begitu ya Pak ya, tergantung dari sisa anggaran wajib belajar ini nanti ada nggak sih sisa anggaran untuk melaksanakan sekolah rakyat. Nah, seandainya pendidikan wajib belajar 9 tahun berjalan, sekolah rakyat pun juga berjalan, masyarakat pasti juga akan berpikir, ya daripada anakku tak sekolahin yang pendidikan dasar 9 tahun gratis, mendingan tak masukin aja ke sekolah rakyat. Toh semuanya dibiayai oleh pemerintah. Ini kan menjadi apa Pak? Semacam ketergantungan bagi masyarakat juga untuk ya udahlah masukin sekolah rakyat aja, toh gratis gitu. Kita udah nggak mikirin apa-apa. Akan ada masalah seperti itu nggak sih Pak? Kalau nantinya dua ini berjalan semuanya beriringan mungkin saja, begitu. Mbak April, karena kan manusia kan juga manusia. Biasanya kan pilih yang enaknya, tetapi makanya nanti harus diukur kemampuan uang negara itu berapa untuk pendidikan. Sekarang ada dana BOS, di daerah ada BOBDA, pusat itu ada anggaran pendidikan 20%. Itu coba tolong dihitung. Kalau bisa ditampung dari dana itu ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa, tentu Pak Prabowo sebagai presiden akan mengutamakan yang mengikat tadi dari MK. Karena nggak boleh itu tidak dilakukan. Kalau melaksanakan keputusan yang mengikat MK tadi, tentu kan perlu anggaran kan sudah dihitung oleh kabupaten kota. Se-Indonesia itu berapa triliun ya, kemudian anggaran BOS yang diturunkan di daerah se-Indonesia itu berapa triliun. Kalau pas, mudah-mudahan ya, kalau kurang, ya tentu pemerintah akan memprioritaskan yang mengikat.
Yang tidak mengikat tentu nanti akan dievaluasi. Contohnya makan gizi gratis. Kan sekarang juga belum semua. Betul. Anggarannya juga besar. Terus mohon maaf ya, sekolah rakyat ini kan juga tidak semua juga. Sekolah rakyat itu misalkan gedungnya nggak usah buat yang baru, menggunakan gedung yang ada, yang miliknya pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Jadi lebih efisien, sehingga dengan cara itu sekolah rakyatnya jalan dengan biaya yang memadai, kemudian makan gizi gratis misalkan dievaluasi lagi, ya tergantung pada presiden. Balik lagi ke presiden ya Pak presiden, ya? Karena ini kan janji pada saat kampanye dulu. Makan gizi gratis itu kan janji kampanye, bukan keputusan MK. Makanya harus dievaluasi, kemudian ada tim tentunya nanti yang mempelajari itu semua. Misalkan ya duitnya itu ada atau enggak sih untuk membebaskan. Makanya tadi saya katakan kabupaten kota harus mengevaluasi sekolah elitnya yang di kabupaten kota ya disisihkan dulu biar tetap dibiayai oleh wali murid. Saya kira wali murid sudah punya tekad yang tinggi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah itu dengan risiko tentu biaya yang tinggi. Dan wali murid sadar kalau anak saya sekolah di sekolah prestis menurut anggapan dia juga nggak apa-apa. Bayar katakan 1 juta juga mau. Karena mereka mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang mereka keluarkan, begitu kan ya Pak ya? Betul. Karena memang ya dia sudah percaya, yakin, dan ada kebanggaan tersendiri. Saya kira itu dilepas. Itu termasuk sekolah elit. Nanti dipilah kabupaten kota kan juga banyak. Surabaya aja kan misalkan Santa Maria, kemudian Al-Azhar, Muhammadiyah itu kan sudah disisihkan aja. Saya sempat mikir nih Pak, untuk SD, SMP negeri dan swasta digratiskan. Apa kabar dengan swasta yang elit ya? Kalau mereka digratiskan nggak mungkin nih pemerintah sanggup nih. Biaya mereka aja luar biasa. Tapi kalau misalkan dibuat sistem subsidi, kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya nyelilit, Pak. Iya. Dan dia sudah mampu. Dan mereka ini kan sudah mampu. Tapi kalau memang seperti itu ya bagus. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, sekolah rakyat ini kan baru akan dilaksanakan di tahun 2025. Ya kan, Pak? Nah, kemudian kalau misalkan ada masyarakat yang saat ini tergolong masyarakat yang, mohon maaf, miskin atau juga miskin ekstrim yang tadinya waktu SD ini anaknya masuk ke sekolah negeri, kemudian sekarang ada sekolah rakyat, boleh nggak sih Pak anak ini pindah ke sekolah rakyat mulai dari SMP gitu? Atau harus mengikuti mulai dari SD sampai SMA? Enggak, misalkan dia kelas 2 di SD. Dari anak miskin dan miskin ekstrim pindahnya di sekolah rakyat ya kelas 2. Oh, boleh berarti berpindah seperti itu. Tapi tetap memang, ada persyaratannya ya? Ya, memang ditujukan kepada anak-anak yang miskin dan miskin ekstrim. Itu datanya dari dinas sosial. Saya kira boleh-boleh aja. Jadi melanjutkan gitu, makanya yang penting sekarang pemerintah daerah menyediakan tempatnya itu. Ya, Jawa Timur provinsi sudah. Tinggal kabupaten kota begitu. Makanya harus ada komunikasi yang baik antara dinas sosial provinsi dengan kabupaten kota. Nah, kalau kita bicara tentang sekolah gratis dulu nih Pak, SD, SMP, negeri dan juga swasta. Kan kalau negeri insya Allah digratiskan semuanya. Tapi kalau swasta ini kan mungkin akan dipilih seperti yang tadi dijelaskan, ada beberapa sekolah swasta elit yang mungkin tidak masuk dalam program sekolah gratis. Tapi ada juga beberapa sekolah, ini maksud saya gini, bagaimana caranya pemerintah itu memilih dan memilah sekolah ini pantas mendapatkan subsidi atau sekolah gratis. Untuk yang swasta ya Pak ya? Apakah sekolah ini bisa masuk ke program sekolah gratis atau tidak? Apakah nanti ada verifikasinya dan persyaratannya seperti apa begitu Pak? Ya, itu tadi yang saya harapkan dari kabupaten kota, karena semua itu kan harus dampaknya pada anggaran. Dengan memilah sekolah-sekolah yang, mohon maaf ya, tadi yang misalkan Muhammadiyah, Santa Maria, Al-Azhar, dan lain sebagainya, itu kan memang sudah mampu wali muridnya disisihkan. Gitu. Evaluasinya tentu ada standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi lembaga itu. Standar nasional pendidikan itu yang melakukan adalah Badan Standar Nasional Pendidikan. Ada lembaga
independen yang mengevaluasi sekolah, kemudian sekolah itu dipotret. Oh ini bagus, oh ini belum gitu ya. Itu pun juga bisa dilaksanakan di kabupaten kota. Karena kabupaten kota itu sudah punya peta, oh ini sekolah baik, oh ini sekolah kurang, dan lain sebagainya. Jadi nggak sulit untuk memverifikasi ya Pak ya sebenarnya? Nggak sulit, ya tergantung kemampuan. Nanti dihitung juga anggaran yang diperlukan berapa. Makanya nanti sebelum petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu turun, daerah itu sudah siap, ini loh yang diperlukan anggaran. Tetapi juga jangan mengada-ada, karena ini dibantu pemerintah terus semua diajukan juga nggak bisa. Makanya harus ada lembaga independen, Badan Standar Nasional Pendidikan yang turun langsung. Biasanya kelemahan kita itu pada pengawasan, Mbak. Pada pengawasan itu karena lemah sekali, akhirnya ya sudah. Yang itu ikut, akhirnya ya semua ikut, saya yakin biayanya nggak menuntut. Pemerintah ini sudah nggak sedang baik-baik saja juga, walaupun sudah efisiensi anggaran dan lain sebagainya, tetap kurang aja, ya kan besar Mbak. Ya, makanya apa itu ini menjadi perhatian dari kita semuanya. Oke Pak, monggo diunjuk dulu Pak. Kita kalau ngobrolin soal pendidikan ini kayaknya, panjang sekali dan masalah pendidikan ini juga selalu ada aja meskipun sebenarnya sistemnya juga selalu diperbaiki begitu ya Pak ya. Betul. Nah, balik lagi ke sekolah rakyat dan juga pendidikan gratis selama 9 tahun ini Pak. Sebenarnya apa langkah dari DPRD Provinsi dalam mengawasi? Kan tadi Pak Rasyo sudah sempat sebutkan salah satu kelemahannya itu adalah di sistem pengawasan. Betul. Nah, langkah dari DPRD Provinsi untuk mengawasi implementasi wajib belajar gratis selama 9 tahun ini apa sih Pak? Ya, tentu yang pertama pemerintahan itu sendiri. Pemerintah itu akan ada, pemerintah di kabupaten kota itu kan ada bupati, wali kota, ada bidang yang menangani pendidikan dasar, kemudian ada sosial. Kalau sekolah rakyat itu melibatkan sosial dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu, tentu nanti kita libatkan juga lembaga independen, misalkan Badan Standar Nasional Pendidikan, atau juga pengawas sekolah. Jadi struktur organisasi yang di kabupaten kota itu sudah ada. Makanya nanti permohonan kami ya sudah instruksi. Makanya kalau sudah ada juknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah turun, dan kita pelajari bersama mengenai kepada gubernur. Gubernur nanti menindaklanjuti di kabupaten kota langsung ke dinas atau UPD terkait. UPD terkait yang tadi saya sebut, dinas pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Kalau sudah ya, mari kita bersama-sama mengawasi kegiatan itu semuanya. Kalau tidak ada unsur pengawasan juga sulit, Bu. Makanya itu Mbak April, di daerah itu ada inspektorat, itu juga masalah anggaran inspektorat dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi juga peran sertanya lembaga legislatif, DPRD Kabupaten Kota. Karena DPRD tugasnya ada 3, fungsi kontrol, ngawasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua adalah fungsi anggaran, budgeting, artinya anggaran nanti harus disetujui oleh DPRD. Padahal saat ini sudah menyusun perubahan anggaran pada bulan Juli nanti, Agustus. Kemudian nanti menyusun program anggaran 2006-2007. Jadi selain perubahan, menyusun anggaran baru. Nah, anggaran baru ini sambil menunggu keputusan daripada menteri itu, nanti di sana sudah dituangkan dan belum. Kalau misalkan mulai tahun 2006-2007, dana itu harus dianggarkan oleh pemerintah daerah. Yang menganggarkan pemerintahan itu ya eksekutif, ya legislatif bersama-sama, duduk bersama. Makanya di komisi yang menangani pendidikan kabupaten kota, kemudian provinsi yang menangani komisi yang menangani pendidikan di provinsi dan lain sebagainya harus koordinasi dengan baik dengan dinas pendidikan dan dinas sosial. Kalau tidak begitu ya sulit. Sulit ya Pak ya. Artinya semua bergerak. Tapi yang kadang-kadang ya nggak semua orang menguasai substansi juga. Ini masalahnya gitu. Tapi paling tidak kalau seorang atau dewan misalkan mengingatkan, sudah kan insya Allah yang OPD-nya juga harus melakukan itu.
Nah, kalau bicara pendidikan gratis wajib belajar selama 9 tahun ini, sebenarnya definisi gratis ini apa aja sih Pak yang digratiskan? Buku sudah pasti. Iya. Seragam bagaimana? Gratis itu, jadi gratis biaya pendidikan sudah include Pak. Pendidikan, biaya pendidikan itu apa? Yang mengacu pada standar nasional pendidikan, gaji guru, harus gratis. Karena kalau gaji guru itu dibebankan tidak dari biaya ini juga sulit juga. Makanya nanti dihitung, misalkan untuk menggaji guru dan karyawan itu berapa, dihitung betul. Kalau ukurannya gaji guru ya harus setara dengan UMR kabupaten kota di masing-masing daerah. Daerah sini dengan daerah misalkan Kepulauan Papua ya beda juga. Ya. Sana mungkin lebih mahal juga. Iya, karena kebutuhan di sana juga lebih mahal, Pak. Jaraknya jauh dan lain sebagainya. Makanya itu juga ya gampang-gampang sulit juga. Tapi saya yakin karena ini keputusan MK yang mengikat dan harus dilakukan, ya harus dilakukan dengan segala upaya. Saran saya daerah itu memetakan sekolah-sekolah yang elit tadi, yang sudah elit itu disisihkan aja. Langsung disisihkan aja langsung begitu ya Pak? Disisihkan aja, iya. Dihitung yang tidak elit, mohon maaf ya, istilahnya apa ya, artinya yang biasa-biasa saja itu yang dibiayai oleh pemerintah. Oke, terakhir Pak, pesan Bapak untuk orang tua dan juga anak-anak masyarakat Surabaya dan juga Jawa Timur nih, terutama untuk orang tua ya, karena kalau kita bicara tentang pendidikan, sebenarnya pendidikan itu tidak hanya dari sekolah saja. Betul. Di sekolah, memang kalau dari penjelasan dari Pak Rastyo, sekolah rakyat ini nantinya tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan. Kalau memang berjalan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak, anak-anak ini harus boarding school yang benar-benar dididik mulai dari akhlaknya dan lain sebagainya, tidak dipulangkan ke orang tua karena mohon maaf ngapunten kalau orang tuanya memang miskin dan juga miskin ekstrim, otomatis tingkat intelektualnya juga gitu-gitu aja. Iya, daripada anak ini nanti terpengaruh dengan intelektual orang tuanya yang kurang, lebih baik tidak dikembalikan. Nah, tapi kalau misalkan untuk orang tua yang tidak masuk dalam kategori miskin dan juga miskin ekstrim, yang mana mereka ini nantinya mungkin anak-anak ini masuknya ke sekolah biasa yang wajib belajar 9 tahun. Apa sih Pak pesannya yang disampaikan ke orang tua supaya minimal mendukung pendidikan anaknya, tidak malah menjerumuskan begitu, atau bahasanya lebih baik apa nih Pak? Jadi Mbak Prilia, tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Sekarang perhatian orang tua itu justru lebih utama karena sebenarnya anak itu berada di lingkungan keluarga lebih lama waktunya. Lebih lama, iya, di sekolahnya 7 jam. Lebihnya itu ke keluarga dan lingkungan. Makanya lingkungan itu sebenarnya peran serta keluarga. Misalkan anak waktunya belajar, dia misalkan nggak pulang atau main, ya itu diingatkan. Kemudian kewajiban anak harus dipantau betul. Sekarang ini mohon maaf ya, pendidikan itu kan ya seperti itu. Wong belajar nggak belajar ya naik, kurikulumnya yang merdeka. Akhirnya anaknya merdeka betul. Pak. Jadi sekarang juga sulit. Makanya saya mohon perhatian wali murid harus sungguh-sungguh mengawasi anak didik yang kita cintai. Tanpa peran serta orang tua, saya kira sulit sekali untuk menjadikan anak. Saya dulu, walaupun anak desa, orang tua saya tuh peduli. Sinau, sinau. Padahal hanya, mohon maaf, lampunya itu dari lampu gas itu Mbak, pakai sumbu itu, pakai sumbu. Itu saya belajar gitu. Karena ya orang tua selalu mengingatkan itu. Nah, hal-hal yang seperti itu harus kita lakukan oleh orang tua pada saat ini karena eranya sudah beda. Era IT, era dan lain sebagainya, sering pegang HP dan lain sebagainya. Kadang-kadang anak lupa untuk belajar dan lain sebagainya. Selain itu pendidikan di sekolah ya seperti itu. Belajar nggak belajar ya lulus, belajar nggak belajar ya naik dan lain sebagainya. Makanya nanti beda dengan sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu dibimbing, dibina khusus karena boarding school. Dan pendidikannya sudah tidak terpengaruhi oleh lingkungan yang ada di rumah begitu ya betul. Pak ya. Tapi kalau wali murid kan juga harus itu. Makanya karena tanggung jawab pendidikan itu semuanya, ya mari kita bersama pendidikan yang lama itu di lingkungan keluarga. Lingkungan
masyarakat itu sebenarnya ya tergantung dari keluarga. Kalau anak misalkan, mohon maaf Mbak April ya, misalkan sudah jam 9 malam nggak pulang, kan tentu orang tua tanya, kemana anak ini, jam segini kok nggak pulang? Paling tidak nanyakan. Mungkin alasannya belajar dengan temannya. Kalau perlu ya dicek apa belajar betul. Saya ini punya cucu. Ya. Cucu saya ini sekolah di SMA 5. Ya. Kalau hari itu ya belajar memang belajar kelompok. Di tempat saya yang memang tempatnya ada untuk belajar bersama sampai malam. Tapi saya tekankan harus dijemput oleh orang tuanya kalau pulang. Ya dijemput betul. Jadi artinya mengawasi semua. Yang ditempati kegiatan yang mengawasi, orang tua yang nitipkan yang anaknya itu belajar misalkan kelompok ya harus mengawasi juga. Itu bentuk kesepahaman bersama, tugas kita bersama, sehingga pendidikan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau tidak begitu sulit Mbak, apalagi era yang seperti ini. Anak kadang-kadang saya baca kemarin, mohon maaf ya, narkoba berapa ribu ton sampai 2.000 ton, kemudian anehnya itu di situ ada penduduk, salah satu penduduk di Jawa Timur kan ngeri juga. Dan kehidupan itu sudah kemana-mana. Makanya kalau orang tua nggak peduli sama sekali juga repot nanti akhirnya. Makanya ini pendidikan itu memang luar biasa dan hanya dengan pendidikan akan mengubah nasib seseorang. Baik, dan itu menjadi tanggung jawab kita semua ya Pak ya, terutama orang tua. Oke, baik, terima kasih Pak Rasio. Semoga nanti ke depannya kalau pemerintah sudah mengusahakan yang terbaik untuk pendidikan masyarakat Indonesia, orang tua ini juga bisa sama-sama mengusahakan yang terbaik untuk pendidikan anak-anaknya. Tidak hanya pendidikan di sekolah, tapi di lingkungan rumahnya juga. Baik, terima kasih Pak Rasio atas waktunya. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.